Pemirsa, Sekjen PBNU mengecam keras perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aparat keamanan diminta mengusut tuntas kasus ini. Ratusan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan aliansi umat Islam rusak Masjid Miftahul Huda yang merupakan masjid tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah anggota TNI Polri mencoba mengamankan warga, namun banyaknya warga membuat aparat tak bisa berbuat apa-apa. Selain merusak masjid, massa mencoba membakar masjid dengan melempari botol plastik yang diisi bensin. Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengecam keras aksi perusakan ini. Ia meminta masyarakat menahan diri agar tidak main hakim sendiri. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Mari kita selesaikan segala perbedaan yang ada ini dengan musyawarah untuk mufakat, tidak kemudian main hakim sendiri, karena kita bukanlah negara barbar, tapi kita adalah negara dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Marilah kita hormati hukum dan perundang-undangan itu. Yang kedua, kepada semua pihak, mari tetap tenang, tidak terpancing dengan upaya provokasi untuk memecah belah bangsa. Marilah kita senantiasa kedepankan husnuzon kita, prasangka baik kita, sehingga kita dapat terus membangun kebersamaan secara baik. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Holil Qaumas menyebut aksi perusakan tempat ibadah ini sebagai pelanggaran hukum. Aparat keamanan diminta untuk mengusut tuntas kasus ini. Pemirsa, wisata Pantai Pangandaran kembali ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dalam uji coba pembukaan wisata, pengunjung diminta menaati protokol kesehatan di area tersebut. Antrean kendaraan terjadi mulai di pintu masuk ke kawasan wisata Pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Selain membeli tiket masuk, wisatawan yang datang harus menunjukkan sertifikat vaksin. Tidak hanya mobil pribadi, sejumlah bus pariwisata pun berdatangan ke Pantai Pangandaran membawa wisatawan. Begitupun di kawasan pantai, wisatawan melakukan aktivitas berenang dan bersantai di pinggir pantai. Tugas pun terus mengawasi pengunjung untuk mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menikmati keindahan pantai. Kami, alhamdulillah, kebanyakan pengunjung yang di pantai terutama sudah mengikuti aturan protokol kesehatan, terutama pada penggunaan masker. Jadi hampir sudah sekian banyak pengunjung menggunakan masker dalam rangka mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kami dari unsur maritim, Satpol Airut, TNI Angkatan Laut, Balawista juga senantiasa ataupun terus-menerus memberikan himbauan, Pemirsa, di hari ketiga penerapan ganjil genap, lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Ganjil genap hanya berlaku untuk kendaraan yang menuju ke puncak. Kepadatan sempat terjadi di titik pemeriksaan ganjil genap di Puncak Bogor, Jawa Barat siang tadi. Petugas membagi dua jalur kiri bagi plat kendaraan yang sesuai, sementara jalur kanan bagi calon kendaraan yang akan diputar balikan. Kendaraan didominasi warga ibu kota yang hendak berwisata ke kawasan wisata konservatif Taman Safari. Ganjil genap hanya berlaku untuk kendaraan yang menuju ke puncak. Kami ajak Anda melihat bagaimana situasi di kawasan Puncak, Jawa Barat sore hari ini. Kita bergabung dengan rekan kami di sana, ada Camar Haenda, tepatnya di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Camar, bagaimana situasi arus lalu lintas di sore hari ini? Apakah ganjil genap masih diberlakukan di sana? Iya. Selamat sore kembali Fandi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di hari ketiga penerapan ganjil genap, informasi terbaru yang dapat kami sampaikan tepatnya di Simpang Gadok, salah satu titik
pemeriksaan untuk ganjil genap di wilayah Kabupaten Bogor ini terpantau ramai lancar. Dapat dilihat untuk situasi sore hari ini kendaraan sudah mulai terlihat begitu. Untuk intensitas kendaraan ini cukup lumayan ramai. Nantinya memang pihak dari kepolisian sendiri menyebutkan bahwasanya akan membuka sistem one way ini kembali pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini dilakukan sistem satu arah yang hanya mengarah dari kawasan Puncak Bogor menuju ke kawasan DKI Jakarta. Sedangkan untuk sebaliknya dari DKI Jakarta ke Puncak Bogor ini masih ditutup. Adapun informasi terbaru yang dapat kami sampaikan adalah saat ini masih terdapat sebanyak 19.000 kendaraan yang belum turun begitu dan masih ada di hulu. Artinya ini masih berada di kawasan Puncak Bogor. Oleh karena itu pihak dari kepolisian menyebutkan bahwasanya ini masih tentatif. Apakah nantinya akan dibuka pada pukul 18.00 atau pada pukul 6 sore ataupun tidak, melihat apakah masyarakat ataupun kendaraan ini sudah cukup berkurang. Hal ini memang dilakukan guna mencegah kerumunan dan juga penumpukan di wilayah Puncak Bogor. Terutama memang pada hari weekend ini memang banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk berlibur bersama dengan keluarga di wisata konservatif seperti di Taman Safari. Tentunya hal ini dapat dijadikan sebagai pengingat untuk masyarakat yang memang hendak memiliki keinginan ataupun sudah berencana untuk ke wilayah Bogor, dikarenakan memang sampai dengan saat ini masih belum dibuka untuk wilayah ke Puncak Bogor. Pandi, demikian, kembali ke Anda. Jamar Hainda dari Puncak Bogor, Jawa Barat, selamat bertugas kembali. Pemirsa, World Health Organization atau WHO mengumumkan adanya varian baru COVID-19 bernama MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah Indonesia pun mulai memperketat pintu masuk Indonesia, terutama di bandara dan pelabuhan. Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga setelah adanya varian baru dari virus corona yang bernama MU atau B1162. Meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia, untuk mencegahnya, pemerintah mulai meningkatkan pengawasan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Menurut juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, upaya lain adalah meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Menurut Wiku, varian MU sudah menyebar. Sejumlah negara mulai mengidentifikasi keberadaan varian tersebut seperti Amerika Selatan dan Eropa. Sebelumnya WHO mengumumkan adanya varian baru COVID-19 bernama MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus lalu. Menurut WHO, varian ini memiliki mutasi yang menunjukkan resiko resistensi terhadap vaksin. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait dengan varian baru COVID-19 dan ancaman gelombang 3 COVID-19, bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19, Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Ibu Nadia. Selamat sore. Bu Nadia, kami konfirmasi sejauh ini sampai hari ini varian MU belum ditemukan, tapi kalau misalnya antisipasi dari Kemenkes seperti apa, Bu Nadia? Iya, tentunya varian MU ini atau kita varian new ya sebenarnya yang kita sebut ini adalah varian B1621 ya. Ini kita tahu meningkat cukup tinggi di Kolombia dan Ekuador dan persisten sejak Januari 2021 ya pada kedua negara ini. Oleh karena itu kemudian WHO menetapkan sebagai varian of interest dikarenakan ada beberapa mutasi-mutasi yang mirip dengan mutasi yang terdapat di varian of concern. Artinya
artinya di varian Alpha, Beta, dan Delta. Nah, tentunya upaya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi perluasan atau mencegah semaksimum mungkin untuk tidak masuk ke negara kita, karena kita tahu selain di Amerika Serikat sendiri, Amerika Selatan maupun Eropa, di Asia sendiri sudah ada di beberapa negara, yaitu di Jepang, India, dan Hong Kong yang melaporkan sudah ada varian Mu ini. Nah, memang untuk sekitar ASEAN memang belum, tapi artinya kita harus tetap bersiaga untuk mengetatkan pintu-pintu masuk negara kita, ya, baik itu melalui udara, laut maupun darat. Apakah ini artinya ada masukan dari pihak Kementerian Kesehatan kepada pemerintah untuk menutup pintu-pintu masuk dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada Mu ini, misalnya Kolombia, kemudian Amerika Selatan, Inggris, Eropa, dan juga Hong Kong, Bu? Ya, kalau sampai saat ini kita tidak atau belum ya memutuskan untuk menutup secara pasti yang memiliki perjalanan dari negara-negara yang sudah melaporkan kasus ini, karena kasus varian of interest ini sendiri kan sifatnya baru varian of interest ya, jadi masih perlu ada kajian lebih lanjut. Dan secara umum angka kejadian varian ini secara global sebenarnya sudah lebih turun, hanya saja tadi di dua negara Kolombia dan Ekuador itu menurut WHO masih pada level yang belum terlihat terjadinya penurunannya, walaupun penyebarannya sudah ada di beberapa negara, tapi angkanya secara global kasus ini menurun. Nah, kita sampai saat ini upaya untuk penguatan tadi adalah tetap ya untuk negara-negara ataupun warga negara asing yang mungkin terkait dengan izin yang mereka bisa masuk, juga WNI yang dari negara-negara yang sudah terjangkit tadi untuk kita periksa genome sequencing-nya. Baik, Bu Nadia, kalau kajian sejauh ini, kajian terakhir ini seperti apa hasilnya? Apakah benar varian Mu ini lebih tahan terhadap vaksin, Bu? Ya, dia bisa menurunkan efikasi dari vaksin, karena ini kan tadi disampaikan bahwa varian Mu ini adalah memiliki sifat-sifat yang mirip dengan varian of concern. Jadi dia bisa meningkatkan transmisi ataupun penularan dari virus yang seperti kita lihat pada varian Delta dan Alpha, dan dia bisa mengelabui daripada vaksin tersebut sehingga yang menghasilkan titer untuk menetralisir daripada vaksin itu menjadi turun karena adanya varian ini. Dan ini sama seperti sebenarnya varian of concern yang tipenya beta. Nah, jadi memang ini yang menjadi concern, artinya kalau kemudian ini menjadi suatu varian of concern, ini yang menjadi kewaspadaan kita ya, karena dia tentunya lebih daripada varian Delta maupun varian Beta yang selama ini sudah kita waspadai sebagai varian of concern tadi. Baik, semoga ini menjadi meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bu Nadia, terima kasih informasinya bersama kami. Selamat sore, Bu Nadia. Pemirsa, Indonesia kembali meraih medali emas dalam cabang olahraga para bulu tangkis ganda campuran lewat pasangan Leani Ratri Oktila, Hari Susanto. Kami hadirkan informasinya usai jeda.